Buat duduk di sini juga nggak ada masalah, nyaman sekali. Ini mobil walaupun lebih panjang, tapi redaman suspensinya itu berasa lebih menyenangkan deh. Untuk saya yang tingginya cuma 170 cm ini, mau ditinggiin dan diturunin juga masih nyaman banget, kelihatan depan sampai belakang. Nah, kalau kemarin kita udah bikin first impressionnya, sekarang giliran saya mencoba langsung Mitsubishi Destinator. Kali ini tujuannya adalah keliling Jakarta. Kita mau coba konsumsi bahan bakar, suspensinya, kemudian juga kekedapan kabin juga bakalan kita bahas. Jadi jangan skip video ini sampai selesai. Sekarang kita langsung menguji mobil ini di jalanan, dan menurut saya yang pertama yang menyenangkan adalah dia punya pengaturan duduk, pengaturan setir, semuanya lengkap. Jadi mendapatkan posisi duduk untuk mengemudi mobil ini tuh gampang banget ya. Terus visibilitasnya juga bagus, kaca depannya lega banget, sampai saya lihat ke kaca belakang juga masih mantap banget nih, semuanya kelihatan dengan jelas. Lalu kalau ngomongin setir, nih setirnya sebenarnya udah biasa ya, kita lihat di Expander yang cross yang baru juga udah kayak gini, generasi-generasi terbaru. Ini setir yang enak digenggam. Terus dia juga tombolnya lengkap, di sebelah kiri bisa ngatur audio, di sebelah kanan untuk adaptive cruise control, tinggal pencet aja, settingannya ada di sini. Lalu kalau dibandingkan dengan X-Force gitu ya, saya merasa ini mobil walaupun lebih panjang, tapi redaman suspensinya itu berasa lebih menyenangkan ya. Memang katanya ini juga adaptasinya dari Expander, dimana kita tahu kalau Expander itu punya suspensi yang bagus, terutama dia juga kalau untuk membawa keluarga, untuk 7 orang penumpang, dia tuh punya redaman suspensi yang bagus, bahkan sampai penumpang baris ketiga. Nah, sekarang saya mau ngomongin juga soal kekedapan kabinnya. Jadi salah satu nilai tambah nih Destinator itu kekedapan kabinnya bagus ya. Jadi tadi saya udah lewat jalanan perkotaan yang konblok, yang kasar, itu tidak terlalu berisik sampai ke dalam sini. Lalu ada bunyi-bunyi kayak misalnya knalpot bising, tadi juga ada kemacetan, itu juga masih teredam dengan bagus di dalam interior dari Destinator ini. Lalu kita mau ngomenin soal konektivitas dan juga fitur lain seperti audio. Saya suka jadi yang tipe tertinggi ini sudah pakai Yamaha ya. Audionya tuh bagus, dia tuh treble-nya terdengar jelas. Memang tidak ngebas banget gitu, nggak bulat suaranya, tapi kayak kalau dengerin musik akustik nikmat banget gitu pakai audio dari Yamaha ini. Kemudian untuk fitur konektivitas juga udah lengkap. Ini head unitnya dia tuh 12,3 inci, intuitif juga, dan kalau ketimbang punya X-Force ini jauh lebih menarik ya, untuk dioperasikannya juga lebih cepat dan lebih mudah juga pengaturannya. Dan yang paling saya suka adalah dia tidak meninggalkan tombol-tombol fisik. Jadi buat pengemudi kayak kita nih gampang banget kalau misalnya mau ngecilin AC ataupun mau mengatur bagian kiri dan kanan volume AC-nya dibedakan zonanya, itu juga masih mudah banget, cukup tekan tombol aja. Ngomong-ngomong, kita juga mendapatkan drive mode sebanyak 5 buah nih. 1, 2, 3, 4, 5. Yaitu yang pertama normal untuk penggunaan harian, oke ya. Terus wet ini untuk yang kalau misalnya jalanannya basah, tentu membantu nih akselerasinya. Terus ada gravel
buat yang kalau jalanan misalnya di rumahnya berbatuan atau lagi pelesiran, membantu banget. Lalu ada yang menarik ini, tarmac. Tarmac ini dia tuh buat mobil akselerasinya jadi lebih oke ya, lebih kenceng gitu. Ini tarmac tuh kalau di mobil lain biasanya sport kan. Jadi total driving mode-nya ada 5. Dan yang menarik juga dia tuh pakai pencetannya ada di sini, nggak perlu repot-repot mengoperasikan head unit untuk mengganti driving mode. Oke, dan kita juga dari tadi nih udah masuk tol. Di sini terasa setirnya memang tidak terlalu berat ya, masih mudah dikendalikan. Ngomong-ngomong dia tuh punya radius putar 5,4 meter. Jadi kalau untuk selap-selip ataupun masuk gang sempit masih nggak kerepotan nih pakai mobil ini. Muter balik juga masih oke lah ya jangkauannya dengan 5,4 meter ini radius putarnya. Dan kalau untuk ngomongin dari akselerasinya sendiri, memang kami belum langsung mencobanya, tapi dari klaim pihak Mitsubishi dari mesin ini dia bisa mencatatkan 8,9 detik 0 ke 100-nya. Wow, salah satu yang menarik ya, karena itu untuk ukuran mobil yang panjangnya 4,6 meter lebih ini, itu masih dalam kategori yang cepat ya. Yes, selanjutnya kita udah lumayan jauh nih berjalan di tol. Ya, saya langsung merasakan begitu setirnya menurut saya masih terlalu ringan ya untuk kecepatan 100 km per jam. Tapi nggak masalah, ini bermanuvernya masih tetap berasa enak. Terus yang paling menarik adalah ketika melihat dimana 7-seater sampai baris ke belakang. Gimana Han? Masih nyaman ya baris belakangnya? Di bagian sini nyaman banget, bantingannya enak dan nggak bikin mual. Nah, dia tuh tingginya 165 cm dan dia lagi coba duduk di baris ketiga, tapi nggak ada masalah sama sekali. Visibilitas ke depan juga masih mantap karena memang jok baris ketiga itu dibuat lebih tinggi. Nanti kita bakalan coba langsung. Kalau untuk baris kedua tadi saya juga udah duduk di sana, itu lega banget. Untuk saya yang tingginya 170 cm jelas nggak ada masalah. Buat legroom dan headroom juga nggak ada masalah. Dan kira-kira seperti ini, tinggi saya 170 cm, duduk di baris ketiga, legroomnya seperti ini, headroomnya masih oke, dan dia headrestnya bisa diatur. Nggak lupa bisa di reclining juga, cuma tarik kayak gini nih. Nah, masih bisa bersandar. Memang lebih agak tinggi ketimbang yang tengah, tapi visibilitas ke depan jadi lebih baik. Sementara buat duduk di sini juga nggak ada masalah, nyaman sekali. Dan yang saya suka adalah mobil ini kompartemennya banyak banget. Jadi buat Anda yang suka pelesiran, terutama bawa keluarga misalnya ya, ini ruang penyimpanannya sampai 25 kalau nggak salah. Lalu ada juga untuk meja lipatnya di baris kedua ini. Jadi buat makan ataupun sekedar nonton gitu ya pakai iPad atau tablet lainnya, itu menyenangkan banget. Terus kalau misalnya gadget Anda baterainya udah mau habis, tenang aja, ini juga colokannya banyak. Di sini kalau di depan ada Type C juga, dan di bagian tengah juga ada. Jadi nggak bakalan repot untuk berebutan ataupun nambah-nambah kayak terminal lain. Untuk di dalam mobil ini semua bisa terfasilitasi dengan mudah. Nah, ngomong-ngomong nih, tadi saya bawa di jalan tol yang bumpy banget ya. Menurut saya ini yang dikategorikan redaman suspensinya dewasa. Artinya nggak terlalu empuk dan dia juga nggak terlalu keras gitu ya. Jadi masih stabil lah ya. Masih gampang dikemudikannya mobil ini. Jadi masih oke buat orang yang misalnya kepikiran mau punya mobil keluarga, mau bawa orang banyak, tapi butuh tetap nyaman juga sampai baris ketiga. Kayaknya Destinator ini lawan yang sepadan atau bisa Anda pertimbangkan nih. Tinggal harganya aja nih, kita masih penasaran banget. Belum ada kabar resmi dari Mitsubishi berapa harganya, apa 400-an atau 500, kita masih belum tahu. Tapi mobil ini menurut saya worth it banget sih, apalagi dia diproduksi di dalam negeri dan tentu stoknya gampang ya,
nggak perlu inden-inden lama. Biasanya udah ketika Anda beli, Anda tinggal tunggu waktu sebentar, mobilnya pasti udah ada. Nah, sekarang juga untuk destinator ada pilihan warna baru nih, yang hero colornya dia warna biru gitu. Unik ya, biasanya kan Mitsubishi putih, merah atau kuning gitu kayak X-Force, tapi yang ini biru. Lebih kalem, lebih ke kesan kekeluargaannya dapet. Jadi nggak yang terlalu nyentrik, nggak yang terlalu pengen terlihat outstanding. Mobil ini jadi terlihat keren untuk mobil keluarga. Nah, ngomong-ngomong, mobil ini tuh segmennya premium, jadi masih mengincar eksekutif muda, terus keluarga yang mungkin sudah mapan, ingin meningkatkan kualitas hidupnya, mau ganti mobil yang lebih berkualitas. Ini nih target pasarnya. Bisa dilihat interiornya berkualitas banget kayak gini, banyak soft touch, kemudian juga kulit jok, dan joknya ini empuk banget. Jadi nyaman nih, walaupun misalnya perjalanan jauh ribuan kilo, duduk pakai jok kayak gini tentu nggak gampang kelelahan, apalagi penyangga di kakinya juga nggak gantung, jadi tentu akan tetap nyaman. Yang paling menarik menurut saya adalah ini juga visibilitasnya bagus ya, jadi hoodnya nggak terlalu tinggi, dan untuk saya yang tingginya cuma 170 cm ini mau ditinggiin dan diturunin juga masih nyaman banget, kelihatan depan sampai belakang. Nah, untuk fitur keselamatannya dia sudah dilengkapi dengan Diamond Sense seperti ADAS tapi milik Mitsubishi. Nah, di dalamnya ada 8 function termasuk blind spot monitoring, terus juga adaptive cruise control. Lalu untuk tipe tertinggi seperti yang saya gunakan ini juga sudah dilengkapi dengan airbag sebanyak 6 buah. Sementara untuk tipe di bawahnya itu hanya 4 buah saja. Kemudian kalau mobil ini juga sudah dilengkapi dengan kamera 360. Jadi kalau untuk masuk gang-gang sempit atau ingin parkir mudah, tinggal tekan aja nih di sebelah kanan. Kelihatan langsung di sini untuk searea mobilnya untuk kamera 360. Kemudian yang menarik lagi adalah dia itu joknya nggak cuma di bagian depannya aja yang bagus, di bagian tengah, di bagian belakang juga sudah mendapatkan jok yang berkualitas. Jadi semuanya tetap nyaman nih, nggak ada yang berebutan pengen duduk di depan ataupun di baris tengah aja. Sama yang paling menarik adalah mobil ini sudah dilengkapi dengan panoramic sunroof. Panoramic roofnya ini panjang banget, tapi sayang nih sekarang lagi panas banget nih. Saya buka dikit aja ya, udah otomatis tinggal tekan aja kayak gitu, langsung kebuka nih, bisa sampai 2 row. Nah, sama satu lagi yang menarik, kalau di malam hari dia itu bisa dinyalain ambient light-nya, ada 64 warna. Jadi banyak pilihannya, menarik-menarik, dan tentu itu bikin mobil jadi terlihat lebih premium lagi. Wah, jadi nggak sabar ya, harga jualnya berapa ya kira-kira? Yap, sekarang kita mau coba akselerasi, dan bukan main-main, ini sudah di sirkuit Sentul. Kalau klaim dari pabrikan itu 8,9 detik, yang artinya lebih kencang daripada Zenik yang non-hybrid. Kita langsung mau buktikan seberapa cepat. Semoga bisa di bawah 8,9, yang mana itu adalah lebih cepat dari klaim pabrikan. Wow, benar 8,8 detik. Sekarang kita bakal slalom, dan ini slalomnya tergolong mudah ya. Setirnya dia ringan banget sih. Jadi buat bermanuver, walaupun dia bodinya atau panjang ya hitungannya, tapi dia tetap gampang nih untuk bermanuver belok-belok kanan kiri kayak gini. Yes. Sekarang ada kon yang dibikin zigzag ya. Coba.
benar-benar menyenangkan, tidak limbung. Ini tikungan miring. Ini U-turn. Nggak ada handbrake sayangnya. Oke, jadi Destinator ini mobil yang sangat menarik. Dia tampilannya gahar, terus dia punya kapasitas 7 penumpang. Jadi semakin nyaman buat keluarga Anda. Kemudian dia fiturnya bagus dan menurut saya hadir di Indonesia dia tidak punya pesaing. Bahkan pesaing terdekatnya mungkin Innova Zenix. Dengan kapasitas 7 penumpang seperti ini, kenyamanan yang ditampilkan dan performa mesinnya kayaknya Destinator bisa Anda pertimbangkan. Tinggal harganya aja nih berapa. Oke, jadi sekian dulu review dari kami. Buat Anda yang suka dengan video ini, jangan lupa klik like, subscribe, serta tulisan komen di kolom komentar. Share video ini ke teman-teman kalian dan sampai jumpa di video kami selanjutnya. Bye-bye.